Hah? Apa itu? Ah. Ya ampun. Astagfirullah. Hah? Punten. Ih, tadi dulu. Dia kayak menerkam kita. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu, Mbah. Tenang, Mbah. Slow, Mbah. Jangan galak-galak, Mbah. Tenang. Tenang. Mbah. Ih. Depan! Berani ke depan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang, Mbah. Slow, Mbah. Assalamualaikum. Tenang dulu. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita lawan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Tuh kan? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Aduh, sesak pisan. Wah, ternyata luar biasa di dalamnya nih. Assalamualaikum. Ini luar biasa ini. Ya iya, inilah sebuah mahakarya luar biasa ini. Kita lihat di atasnya nih, teman-teman. Nih, seperti apa ini karyanya? Coba menurut kalian gambar apa ini coba? Oke, yuk kita masuk lebih dalam lagi, karena di sini ceritanya itu maksudnya tuh apa ya? Ada buto hijaunya, buto hijau. Cek aja yuk. Kita untuk menggali lebih dalam dari sesuatu yang samar-samar yang disampaikan oleh banyak orang. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Oke yuk. Ada. Iya, kalau Mamat doyan. Ya iya, tinggal bumbuin aja. Oke, nih. Di sini tuh apa? Ada kubangan air nih, bening sekali airnya nih. Cocok buat mandi. Wah. Super. Nah, ini pertanda baik supaya kita pun bening hatinya, bening pikirannya, ya. Yuk. Kalau kita masih butek, keruh, ya susah. Assalamualaikum. Punten. Adakah orang di sini? Saya rasa nggak ada orang. Yuk, kita lihat dulu dari berbagai sudutnya. Punten. Wah, di sini kok ada angin. Angin nih, berarti ada jalan ke sana nih. Ini. Wah, tuh, ada ruangan lagi. Ada ruangan ini kalau gini ya. Angin sepoi-sepoi ini ya. Kita cek aja yuk. Bisa batu belowek kayak ini ya. Wah, bener nih. Ruangan lagi. Mirip apa kan? Istana? Ya mungkin seperti itu, yuk. Cek aja yuk. Wah.
Penonton jadi penasaran ini Kang. Ini. Oke. Kalau begitu, biar saya dulu aja. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nah, di sini kelihatannya itu sepi ya, sunyi senyap, tidak ada suara apapun. Yang tadi kan ada suara gemuruh air tadi tuh sungai, di sini sunyi senyap. Inilah yang dimaksud dengan ruang suci ya. Ruang suci, ruang hening, ruang tenang. Kita pun harus bisa menenangkan diri di sini supaya betul-betul hening, tenang, tidak gemerungsung, kecilkan volume bisingnya pikiran kita ya, supaya kita betul-betul bisa merasakan, bisa mendengar, melihat yang dijabarkan di sini. Assalamualaikum. Itu gede banget apa tuh? Tuh. Kayak gede banget bayangan saya. Kayak bayangan saya. Yuk. Astagfirullah. Kayak ada suara. Assalamualaikum. Siapa itu? Hah? Tuh. Suaranya pindah-pindah. Iya Kang. Astagfirullahaladzim. Tuh. Punten. Apakah ini ada lubangnya ke situ gitu? Ada lubangnya ke sini gitu? Astagfirullahaladzim. Dulu mana? Mbah? Tuh. Astagfirullahaladzim. Itu samar-samar apa itu? Cahaya apa tuh? Tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ih, apa ya? Bukan. Hijau Bang. Ah, Hijau. apakah ini dimaksud putih hijau ini? Astagfirullah. Tapi kok kurus? Kita hijau kurus. Wah, jauh Bang bayi. Berarti ini butuh cakil ini. Cakil. Wah, kayaknya kurang makan ini buta hijaunya kan. Tar dulu, matanya melotot itu. Iya, matanya melotot Kang. Pandangannya Assalamualaikum, Mbah. Maaf, Mbah. hati-hati bau nyerang Kang. Boleh kita kenalan, Mbah? Astagfirullahaladzim, galak Kang. Tapi dia pakai jimat tuh. Itu gelang jimat mungkin tuh. Mbah. Tenang, damai, Mbah, damai. Slow, Mbah. Slow dulu. Gini, maksud saya ke sini bukan untuk menantang jenengan, tapi saya ingin berkenalan dulu. Tenang dulu saja, nggak usah ini, tenang dulu. Tenang. Hah! Tuh kan. Teriak sih ya. Astagfirullahaladzim. Pak? Assalamualaikum. Tapi ini juga ya orang ini. Nih. Coba perhatikan nih. Tenang dulu. Jangan kemana-mana nih. Coba di kamar ini ketangkap kamera enggak? Nih. Di kamar ini ketangkap kamera apa enggak? Masa kali enggak kelihatan ya Mas Awar seperti. Ya iya memang. Iya, tuh. Astagfirullahaladzim, depan. Dia tadi juga ngomong. Wah, astagfirullahaladzim. Mbah. Jangan lari, Bu. Tunggu aja. Assalamualaikum. Punten. Karena tadi saya udah ngomong nih. Pak. Tenang, Pak. Apakah ini dinamakan buta hijau atau bukan? Apa yang tadi? Berteman aja mungkin ya, Mbah. Maaf. Kira-kira bisa mendengar suara saya enggak? Punten. Maaf, bukan maksudnya untuk. Tadi mundur. Mundur. Iya, kayak nyembur kayak sadisnya nyemprot gitu loh. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Gini, Mbah. Tenang dulu. Kita bisa berdamai. Bukan maksud saya untuk menyerang jenengan, untuk menantang juga, tapi kedatangan kami ke sini untuk mencari tahu maksudnya. Iya. Saya ngomong tadi kayak gak didengerin.
Nggak ngerti bahasa kita masalahnya sih. Gini. Mbah, tenang dulu, damai dulu, Mbah, damai. Hah! Mana dia? Astagfirullahaladzim. Walah kabur. Astagfirullah. Mbah, Masuk batu ini, Kang. tak dulu. Dari tadi kita asli kan? Di kamera ada kan tadi kan? Iya, ketangkap tadi, Kang. Astagfirullahaladzim. Apa kamu ke sini gitu? Wah, itu. Tuh, Bang. Apa itu, Kang? Tuh. Jangan nanti ada siluman ular di sana loh, Kang. Tuh ruangan lagi tuh. Iya, tuh. Coba lihat tuh. Berarti Ya, ngintip. mungkin ke sana mungkin tuh. Oh, iya. Waduh. Salah siapa itu ya, kamu dong, ya. Cek aja yuk. Assalamualaikum. Mbak. Yakin apa enggak nih? Kita optimis aja deh. Iya. Tapi. Ya. Sini. Hati-hati. Assalamualaikum. Ternyata banyak ular tuh. Itu banyak ular tuh. Itu. Udah gede-gede banget tuh. Tuh kan. Iya, banyak banget Ya ularnya, Bu. ampun. Astagfirullahaladzim. Kita berani ke sana enggak? Wah, nanti digigit, Kang. Kita dulu. Tuh, ularnya ke sini. Dia tiba-tiba diem. Ini nih. Wah, ternyata ular. Hah? Apa itu? Ya ampun. Astagfirullah. Hah? Abang tuh mau pindah, mandi pindah, kita pindah. Punten. Lari, Tak dulu. Dia kayak menerkam kita. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu, Mbah. Tenang, Mbah. Slow, Mbah. Jangan galak-galak, Mbah. Tenang. Tenang. Mbah. Depan! Berani gak depan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang, Mbah. Slow, Mbah. Assalamualaikum. Tenang dulu. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita lawan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Tuh kan? Mbah. Assalamualaikum. Mau jangan galak-galak. Punten. Astagfirullahaladzim. Sini. Pak. Assalamualaikum. Kemana dia? Hah? Yono? Hah? Itu? Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang, slow dulu. Wis, udah. Tenang. So kan? Slow. Tenang. Sini. Astagfirullahaladzim. Tenang. Tenang dulu. Sini, tenang. Gak usah takut, tenang. Ya ampun. Tuh. Nih. Astagfirullahaladzim. Sebentar dulu. Tenang dulu. Tapi di sini nih. Tuh cahaya hijau-hijau tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Nih. Tenang dulu. Nih. Berarti dia bersembunyi di sini nih. Di balik ini nih. Kelihatan nggak? Nih. Ya ini. Bah. Nih. Saya yakin di sini nih. Tuh. Rumahnya ini ya.
rumahnya Hayaki, dia pun sedang di sini ya rasanya. Kita bangunkan nggak? Kita bangunin nggak? Wah, keluarin aja. Berani nggak nih? Berani ya? Oh, berani. Kalau seperti ini kan kita tenang. Maksudnya sudah di tempatnya, saya rasa dia sudah tidak berkutik lagi. Assalamualaikum, Mbah, Mbah, Punten, Mbah, Mbah. Astagfirullah. Tenang dulu, Mbah. Tenang dulu. Ih, maaf, gini Mbah. Mbah, mohon tenang dulu, slow dulu semuanya. Gini, Eh, kita kenalan dulu, kita slow dulu, kita berteman, ya. Kita berteman, saya bukan musuh, saya kesini bukan untuk menantang kalian semua. Tenang aja. Maaf, tadi sini tujuannya itu sedang menggali, mencari tahu sesuatu yang samar-samar. Oke. Oh, baik Mbah. Kepada beliau berarti ini. Iya Mbah, maaf Mbah. Tadi atas anggauku kami betul-betul minta maaf. Iya Mbah. Iya. Saya dari Cilacap. Sengaja datang ke sini. Tujuannya tadi sedang mencari tahu. Katanya begini Mbah, di sini katanya itu markasnya Buto Ijo, begitu katanya. Dan Buto Ijo itu katanya itu bisa disuruh untuk mencari uang pesugihan. Mohon maaf, apakah betul seperti itu Mbah? Nggih. Nggih. Oh, nggih ngapunten. Nggih. Nggih. Oh, kita disuruh tenang dulu, disuruh selaras dengan apa yang kita alami tadi. Kata Bae, tadi kita ketika melewati ruang yang hening, ruang yang suci, itu adalah sebuah pengajakan kepada kita pun harus seperti itu. Hening dulu, kasih ruang kosong dalam diri kita supaya memahami. Baik, Mbah. Saya siap untuk memberikan ruang kosong. Saya siap mendengarkan, Mbah. Nggih. Heeh. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Berarti Buto Ijo yang digembar-gemborkan orang selama ini yang bisa itu maksudnya memberi kekayaan gitu, maksudnya itu hanya sebuah perumpamaan gitu Mbah. Oh nggih, saya percaya Mbah. Nggih. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbah? Maksudnya oh, berarti ini teman-teman, semua yang dilihat ini tadi oleh Kata Mbae adalah sebuah makna siloka, makna kias, makna sanepa yang disampaikan Buto Ijo. Orang yang buta mata hatinya, ya, tetapi keinginannya uang banyak, ya. Nah, ini sebuah perumpamaan. Dialah orang-orang yang gagal terus, hanya pengennya marah-marah, terjebak pada nafsunya, pada pikirannya yang selalu ingin, yang rakus gampangnya ya, yang rakus. Ingin uang banyak tapi tidak mau usaha, tapi inginnya marah-marah terus. Ini terjadi karena apa? Kecanduan, ya. Kecanduan marah-marah. Orang yang kecanduan marah-marah akhirnya menjadi Buto Ijo. Orang yang buta mata hatinya tetapi inginnya uang, marah-marah inginnya uang, inginnya apa ya? Yang jalannya tidak benar. Ya maksudnya itu. Bukan yang dimaksud adalah Buto Ijo mencari uang di mana-mana mencuri uang, bukan itu. Tetapi ini adalah sebuah makna perumpamaan. Akan tetapi dijelaskan oleh Mbae sebenarnya tadi kalau kita bisa menaklukkan sifat itu justru kita bisa mendapatkan banyak uang, banyak rezeki maksudnya. Lebih banyak lagi ketika kita betul-betul hening, tenang, kasih ruang kosong dalam diri kita, maka Buto Ijo akan sirna.
Jadi kita tidak lagi menjadi buta, tetapi melihat petunjuk yang ada. Kalau yang buta ini, buta mata hatinya, tidak bisa melihat petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga buta dan menjadi buta. Gitu maksudnya Mbah ya. Oh, baik Mbah. Berarti ini sebuah penggambaran yang hampir dialami oleh kebanyakan orang. Buta mata hatinya, orang yang kecanduan emosi, kecanduan marah-marah, sehingga suatu saat pun akan terjadi lagi, marah lagi, karena tadi mempunyai sifat tadi ya Mbah ya. Kecanduan menjadi buta hijau nih teman-teman semuanya. Bisa jadi kalian adalah buta hijaunya ya. Buta mata hatinya, yang kecanduan marah-marah, itulah buta hijau kamu sendiri. Ini adalah makna perumpamaan di sini, sosok ini bukan ini termasuk tadi ada ular-ular tadi nih Bang ya. Oh, berarti termasuk tadi ada banyak ular itu, ular-ular besar itu juga perumpamaan juga. Nggih, Mbah. Berarti Mbah memberikan sebuah pitutur kepada kita bahwasanya kita justru akan lebih banyak mendapatkan rezeki ketika kita betul-betul bisa melepaskan sifat tadi, sifat serakah, sifat kecanduan untuk dilepaskan, maka kita betul-betul bisa mengalami rezeki yang berlimpah ruah nih Mbah nggih. Nggih, siap Mbah. Nggih. Kita tadi diberi pitutur untuk betul-betul bisa melepaskan sifat tadi yang serakah, yang kecanduan marah-marah menjadi buta. Kita harus betul-betul bisa melihat segala petunjuk yang diberikan Tuhan, sehingga betul-betul tidak terjebak pada sifat buta. Nggih, Mbah. Nggih, baik. Nggih. Kalau begitu kami mau pamit, Mbah. Kula pangapunten. Matur nuwun sangat atas kerjaanipun. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Hah? Berarti masuk ke sana nih. Tinggal di sini. Udah nggak apa-apa ya. Ini mana? Ini masuk lagi. Berarti semua ini betul adanya, maksudnya buta hijau itu ada. Bisa jadi buta hijau adalah kita sendiri yang mempunyai sifat tidak baik, kecanduan marah-marah, sehingga buta mata hatinya, sehingga tidak bisa melihat sebuah petunjuk yang diberikan Tuhan. Nah, yuk. Masuk ke dalam ya.